Andre Onana putuskan gantung sarung dari timnas Kamerun. Kiper timnas Kamerun Andre Onana secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya putuskan pensiun dari sepak bola internasional. Pemain 26 tahun ini sebelumnya diskors oleh manajemen tim di Piala Dunia 2020 yang lalu. Onana dikeluarkan dari skuad Kamerun sesaat setelah mereka dikalahkan oleh Swiss di laga perdana fase grup Piala Dunia. Ia dicoret karena alasan indisipliner yang dirahasiakan. Namun beredar kabar sang pemain sebenarnya beda pendapat dengan sang pelatih Robesong. Setahun menganggur, Blaise Matuidi umumkan pensiun. Sang juara Piala Dunia 2018 Blaise Matuidi mengumumkan bahwa dirinya pensiun sebagai pesepak bola profesional. Blaise Matuidi yang merupakan bagian dari tim nasional Prancis saat juara Piala Dunia 2018 itu kini gantung sepatu di usia 35 tahun. Dia sudah tak bermain di ajang kompetitif sejak November 2021 silam hingga akhirnya memutuskan pensiun pada tanggal 23 Desember 2022. Lazio sepakati transfer bek kiri Borussia Dortmund. Borussia Dortmund sebelumnya merekrut Nikos Kroos dari Hoffenheim pada Mei 2019 yang lalu. Bek kiri 29 tahun itu menekan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan berlangsung hingga Juni 2024. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan bagi kedua belah pihak. Sang defender gagal tampil bersinar di Sinyal Iduna Park dan kini Lazio berminat untuk bisa mendatangkannya. Lazio dikabarkan telah menyepakati transfer bek kiri Borussia Dortmund tersebut sebagai pemain pinjaman pada Januari mendatang. Gol salto milik Eriksen terbaik di Piala Dunia. FIFA mengadakan voting untuk pemilihan gol terbaik dunia di aplikasi atau situs FIFA Plus. Fans dari seluruh dunia menjadi voter dan setelah melalui pemungutan suara, FIFA mengesahkan bahwa gol dari Eriksen ke gawang Serbia pada laga perdana grup G sebagai yang terbaik. Pada kemenangan Brasil dengan skor akhir 2-0 tersebut, Eriksen mencetakkan gol kedua timnya lewat cara yang luar biasa. Berada di kotak penalti, Eriksen menerima bola crossing dari Vinicius Junior dengan kaki kirinya. Bola dilambungkan dan sebelum menyentuh tanah, Eriksen melakukan sepakan akrobatik dengan kaki kanannya untuk menjebol gawang milik Milinkovic-Savic. Tampil di Piala Dunia 2026, Messi juga Ronaldo menangkan trofi Piala Dunia. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni meminta Lionel Messi tetap ambil bagian di Piala Dunia 2026 mendatang. Scaloni mengatakan bakal memberikan satu tempat kepada Lionel Messi jika memang masih mau mentas di ajang Piala Dunia. Peluang Lionel Messi tampil di Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Setelah membawa Argentina juara Piala Dunia 2022, Lionel Messi mengkonfirmasi masih belum mau pensiun. Ini bertanda bahwa La Pulga mau ambil bagian di Piala Dunia 2026, sekaligus menjaga Cristiano Ronaldo untuk memenangkan ajang 4 tahunan tersebut. Beredar kabar Ronaldo belum menyerah untuk memenangkan trofi Piala Dunia dan akan ambil bagian di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara nanti. Argentina juara Piala Dunia, fans Prancis tuntut partai final untuk diulang. Sejumlah fans tak terima dengan kegagalan Prancis di ajang Piala Dunia. Mereka akhirnya membuat petisi untuk meminta duel diulang. Sebagaimana yang dilansir dari Give Me Sport, sudah ada sekitar 200.000 penggemar Prancis yang telah menandatangani petisi agar partai final Piala Dunia itu diulang. Dalam petisi yang dibuat di Match Opinion tersebut, para penggemar dari Prancis memprotes 2 gol awal dari Argentina di babak yang pertama. Gol Messi kala itu dinilai tidak sah. Pasalnya Ousmane Dembele yang dituding melanggar Angel Di Maria di kotak penalti hingga akhirnya diberi penalti. Dinilai mereka tak terbukti melakukan pelanggaran. Tak hanya itu, gol kedua dari Angel Di Maria di babak pertama juga dinilai oleh fans Prancis tidaklah sah. Sebuah pemain Juventus tersebut membuat gol kala Kylian Mbappe dilanggar terlebih dahulu. Di masa depan, supporter mungkin bisa mendengar percakapan wasit dan juga VAR. Supporter seringkali ingin tahu apa yang dibicarakan oleh wasit dan juga video asisten referee.
Di masa depan mungkin saja momen itu bisa disiarkan ke publik. Oleh sebab itu, otoritas perwasitan sepak bola Prancis yang dipimpin oleh Howard Webb mulai mempertimbangkan agar kedepannya pembicaraan wasit dengan VAR menjadi lebih transparan. Hanya saja hal ini tetap butuh lampu hijau dari FIFA. Salt Bae diinvestigasi FIFA gara-gara ikut perayaan Argentina. FIFA akhirnya turun tangan dan buka suara terkait insiden yang melibatkan Salt Bae. Pria bernama asli Nusrat Gökçe tersebut diinvestigasi karena bisa menerobos masuk ke lapangan saat perayaan Argentina jadi juara Piala Dunia. Salt Bae mendapatkan kritikan hebat dari publik saat terang-terangan ikut nimbrung ketika para pemain Argentina sedang merayakan gelar juara mereka di Lusail Iconic Stadium. Pelatih Maroko desak Fiorentina jual Sofyan Amrabat ke klub besar. Pelatih timnas Maroko yakni Walid Regragui mendesak Fiorentina untuk mengizinkan Sofyan Amrabat untuk segera hengkang seiring dengan ketertarikan dari Chelsea dan juga Liverpool terhadap dirinya. Sang pelatih menyampaikan pendapatnya kepada Fiorentina agar sang pemain bintang dari Maroko tersebut diizinkan untuk hengkang ketika tim besar datang untuk segera mengambilnya. Atletico Madrid ingin pulangkan David De Gea dari Manchester United. Dilansir dari VHS, Atletico Madrid dikabarkan telah membuka peluang untuk kembali memulangkan David De Gea ke Wanda Metropolitano dengan status bebas transfer. Dalam laporan tersebut, Atletico Madrid juga diklaim siap melepas Jan Oblak pada musim panas mendatang dengan harga yang tepat. Karena hal tersebut, maka Atletico Madrid kini mempertimbangkan untuk bisa memulangkan David De Gea. Kevin De Bruyne layak disebut sebagai legenda dari Manchester City. Kevin De Bruyne yang gagal bersama Belgia di Piala Dunia langsung tancap gas ketika kembali ke Manchester City yang mendapatkan total 2 assist pada putaran keempat Carabao Cup 2022. Penampilan yang impresif itu sampai membuat pelatih Josep Guardiola memujinya dengan level yang sangat tinggi. Pria yang biasa dipanggil Pep itu merasa De Bruyne layak disebut sebagai legendanya Manchester City. Tentu saja penilaiannya tidak hanya sekedar dari satu laga tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu secara konsisten tampil apik selama bertahun-tahun. Laporta indikasikan Barcelona puasa belanja pemain. Presiden Barcelona Joan Laporta mengindikasikan bahwa pada bursa transfer Januari nanti, klubnya akan berpuasa dalam urusan belanja pemain yang baru. Joan Laporta mengatakan adakah Barcelona tak akan bisa belanja pada Januari mendatang. Pasalnya mereka terjerat aturan financial fair play dari pihak La Liga. Laporta sempat mengatakan masih ada kans bagi Barcelona untuk bisa mendatangkan pemain yang mengaku akan berusaha untuk menego pihak dari La Liga. Allegri harap Di Maria tularkan spirit timnas Argentina ke Juventus. Angel Di Maria mampu tampil cemerlang sehingga ia dapat kesuksesan bersama timnas Argentina dengan juara Piala Dunia. Pelatih Juventus yakni Max Allegri mengaku senang atas pencapaian dua Argentina miliknya yakni Angel Di Maria dan juga Leandro Paredes di ajang Piala Dunia. Allegri berharap kesuksesan bersama timnas Argentina dapat Di Maria tularkan kepada Juventus. Diketahui Juventus di musim kali ini masih belum tampil konsisten. Barcelona segera perpanjang kontrak dari Marcos Alonso. Marcos Alonso dibeli dari Chelsea dengan status bebas transfer dan ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun hingga Juni 2023. Puas dengan performa dari sang pemain, kini menurut laporan terbaru dari Sport, Barcelona tengah bersiap untuk memberikan perpanjangan kontrak. Langkah ini diambil oleh Barcelona karena menurut Xavi menjadi sosok penting dalam skuad Barcelona. Terlebih dirinya juga bisa bermain dalam berbagai posisi yang berbeda. Setelah Liverpool, Benfica tolak untuk melepas Enzo Fernandez ke Real Madrid. Enzo Fernandez mulai diincar oleh Real Madrid dan dikabarkan mau diboyongnya di bursa transfer musim dingin ini. Keseriusan juga nampak terlihat setelah mereka siap mengeluarkan uang sebesar 100 juta euro. Namun demikian, Football Spanyol melaporkan apabila peluang Los Blancos untuk bisa mendapatkan Enzo Fernandez ke Santiago Bernabeu kini semakin menipis. Lantaran klubnya Benfica dikabarkan menolak tawaran fantastis yang diberikan
diberikan oleh tim ibu kota Spanyol tersebut. Tawaran ini jumlahnya sama yang ditawarkan oleh Liverpool sebelumnya. Sang presiden hanya mau di angka 120 juta euro untuk pemain Argentina tersebut. Sedikit lagi Manchester United bisa amankan jasa Cody Gakpo. CBS Sports mengklaim bahwa United selangkah lagi lebih dekat untuk bisa mendapatkan Cody Gakpo. Jika mereka menekan tawaran mereka, maka Gakpo bakal jadi milik Manchester United. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United diam-diam sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa Gakpo. Mereka baru-baru ini melepaskan tawaran perdana mereka kepada PSV Eindhoven. Tawaran itu dikabarkan berada di angka 45 juta pound sterling. Tetapi PSV meminta Manchester United menaikkan tawaran mereka menjadi 50 juta pound sterling. Dan jika Manchester United menuruti permintaan ini, maka Gakpo langsung dikirim ke kota Manchester. Fred bisa tinggalkan Manchester United untuk gabung dengan PSG. Kedatangan Christian Eriksen dan Casemiro ke Manchester United seolah-olah kini menjadi kabar buruk bagi pemain Brasil yakni Fred, karena dirinya secara perlahan mulai tersisihkan dari skuad reguler untuk mengisi lini tengah dari Setan Merah. Mengetahui masa depannya di Old Trafford sedang terancam, Fred mungkin saja mulai memikirkan potensi untuk hengkang. Mirror Football memberikan kabar jika dirinya memang mempunyai peluang untuk mencari petualangan lain dari luar Liga Inggris, sebab kini PSG diklaim sudah menaruh minat kepada dirinya. Kepindahan Fred kepada PSG bisa saja terjadi lantaran pemain 29 tahun tersebut bisa saja dibujuk oleh rekan senegaranya yakni Neymar Junior dan juga Marquinhos untuk sekarang merapat ke tim juara bertahan Liga 1 Perancis tersebut. Indonesia berhasil kalahkan Kamboja 2-1. Timnas Indonesia meraih poin penuh saat menghadapi Kamboja pada pertandingan pertama grup A Piala Dunia. Tim asuhan dari Sintayong menang 2-1 melalui gol dari Eki Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman. Dengan hasil ini maka timnas Indonesia bertengger di urutan ketiga klasemen sementara.